Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas dua topik yang teman-teman request di kolom komentar kami. Yang pertama tentang cara analisa trading cryptocurrency, kemudian yang kedua cara analisa NFP. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai agar tahu tips dan trik cara analisa dua hal ini. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cryptocurrency dan juga news NFP, ini perlu kami ingatkan bagi sahabat FCI semua, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya, yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading Forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan cara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara analisa trading cryptocurrency dan juga cara analisa news NFP. Kita baca terlebih dahulu berita-berita yang masuk pada hari ini. Ini kita telah buka website CNBC. Teman-teman bisa menggunakan website-website yang lainnya ataupun sumber-sumber yang lainnya untuk membaca berita-berita ekonomi dan kondisi ekonomi global. Bisa gunakan CNBC, Reuters, ataupun silakan buka di website XM, ada di situ di bagian menu berita. Teman-teman bisa mengikuti berita internasional di website XM. Secara garis besar, untuk saat ini semua investor sedang mengecam tindakan Rusia yang telah menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina, di mana pembangkit listrik tenaga nuklir ini merupakan reaktor terbesar yang ada di Eropa yang suplai listrik ke seluruh Eropa. Dan kemudian di sini Barat mulai menerapkan sanksi oligarki. Sudah ada banyak kapal milik Rusia, kapal-kapal mewah mulai ditahan ataupun disita. So, untuk NFP semalam dirilis datanya cukup baik. Kita baca yang ini. Kita buka di tab baru. Kalau kita coba review hasil NFP semalam ini, terjadi penurunan pada tingkat pengangguran, kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga naik. Kalau teman-teman mendapati data ekonomi yang seperti ini, tingkat penganggurannya turun, kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga naik, maka dolar Amerika akan menguat. Jelas ya teman-teman semua, jadi kalau tingkat penganggurannya turun, kemudian penyerapan tenaga kerjanya naik, maka dolar Amerika akan menguat. Ini tercermin ke beberapa grafik perdagangan. Kalau kita coba lihat di sini yang paling terkena imbasnya, yaitu pasangan mata uang Euro USD, di mana saat ini Rusia masih konflik dan sektor tenaga kerja Amerika Serikat dirilis cukup baik. Jadi arah mata uang Euro USD semalam drop ataupun turun karena dolar Amerikanya menguat. Kita buka MT4XM. Di sini dapat teman-teman lihat terjadi penurunan yang sangat signifikan, lebih dari 1000 poin per mata uang Euro USD ini telah turun sebab rilisnya sektor tenaga kerja Amerika Serikat yang cukup baik. Nah, teman-teman harus mengikuti dirilisnya data-data ekonomi ini karena memang ini sangat penting dan mempengaruhi pergerakan mata uang. Oke. Kalau kita coba lihat data ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan, kita buka website trading ekonomi di sini. Oke. Sama atau tidak dengan berita yang ini. Kita buka di bagian country, kita buka United States. Oke, ini data yang dirilis semalam di mana tingkat penganggurannya turun dari yang sebelumnya 4% turun menjadi 3,8%, kemudian penyerapan tenaga kerjanya naik dari 481.000 ke 678.000.
Kalau kita baca beritanya di sini, para analis memperkirakan sektor manufaktur dan juga sektor jasa di Amerika Serikat mulai mendekati pada momen sebelum pandemi, ekonomi mulai bangkit kembali, dan kita masih harus melihat satu data ekonomi penting yang akan dirilis minggu depan, yaitu laju inflasi Amerika Serikat, di mana kalau kita lihat analis para ekonom di sini, diperkirakan untuk Februari, inflasi United States akan naik menjadi 8% yang sebelumnya 7,5%. Sekarang inflasinya masih 7,5%. Kemungkinan besar minggu depan inflasi Amerika Serikat akan dirilis naik menjadi 8%. Kalau inflasinya terus naik, maka nanti di tanggal 16 Maret kita akan tunggu The Fed tentu akan mulai menaikkan suku bunga. Akan merubah suku bunga acuannya dari 0,25 basis point ke 0,50. Jelas ya teman-teman semua mengenai cara analisa news NFP ini. Ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Hubungannya seperti ini. Kalau tingkat penganggurannya turun, kemudian penyerapan tenaga kerjanya naik, ini kan artinya banyak orang yang mendapatkan kesempatan kerja. Banyak orang yang mendapatkan kesempatan kerja artinya penduduk itu mendapatkan upah. Nah, upah ini nanti akan digunakan untuk belanja. Teman-teman tentu sudah tahu bahwa kalau peningkatan ataupun penghasilan kita naik, tentu konsumsi kita juga akan bertambah. Nah, ini akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk di negara yang bersangkutan. Kita akan tunggu minggu depan apakah inflasi Amerika Serikat akan dirilis menjadi 8%. Kalau nanti dirilis 8%, tentu di FOMC nanti kita akan coba lihat konfirmasinya The Fed akan menaikkan suku bunga atau tidak. Kalau nanti di tanggal 16 suku bunga dinaikkan, maka kita akan dapat melihat per mata uang Euro USD ini akan semakin turun. Kalau konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus memanas, sedangkan ekonomi Amerika Serikat mulai ke arah yang lebih baik, ada progres pada sektor ekonominya, maka kita tentu akan melihat pergerakan Euro USD akan semakin turun. Karena dolar Amerikanya menguat. Kemudian topik yang kedua mengenai cara analisa trading cryptocurrency. Apakah kita harus gunakan analisa fundamental ataukah kita harus menggunakan analisa teknik? Nah, informasi buat teman-teman semua, saat ini di XM kita sudah bisa trading cryptocurrency. Ini kita gunakan aplikasi MetaTrader 4XM. Kita buka di bagian sini, New Chart. Kemudian kita pilih kripto, kita buka dulu. Kita pilih yang Bitcoin terlebih dahulu. Ini grafik untuk saat ini. Ini pergerakan cryptocurrency mulai dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Kalau teman-teman lihat, trading cryptocurrency ini sangat berhubungan erat dengan kondisi fundamental. Di mana Gubernur The Fed juga mengatakan bahwa trading kripto ataupun Bitcoin khususnya itu sama dengan kita trading emas, tidak mirip dengan kita trading mata uang US dollar. Karena memang sifatnya Bitcoin ini dibuat menjadi langka. Kita belajar sejarahnya dulu di mana Bitcoin itu diciptakan per 10 menit. Bitcoin mulai dirilis di tahun 2009, di mana di tahun 2009 itu setiap 10 menit itu Bitcoin diciptakan sebanyak 50 BTC. Kemudian bertambah 4 tahun, itu mulai dikurangi setengahnya. 2013 per 10 menit Bitcoin diciptakan menjadi 25 BTC per 10 menit. Kemudian 4 tahun lagi di tahun 2017 per 10 menit Bitcoin itu diciptakan menjadi 12,5 BTC. Nah, setiap 4 tahun itu berkurang. Jadi per 10 menit Bitcoin itu mengeluarkan kode blok yang isinya setengah dari 4 periode tahun sebelumnya. Mulai dari di tahun 2009 satu blok per 10 menit itu isinya 50 BTC. Nah, kalau 4 tahun lagi, nah itu akan berkurang setengahnya. Dalam bloknya itu dikurangi setengah menjadi 25. Seperti itu. Nah, penciptaan Bitcoin ini nanti akan selesai pada tahun 2140 dengan total Bitcoin yang diciptakan itu 21 juta Bitcoin. Karena sifatnya yang diciptakan terbatas, maka akan membuat sebuah kelangkaan.
Kalau langka ataupun barang itu langka, maka akan banyak dibeli oleh pelaku pasar untuk menyimpan aset yang mereka punya. Seperti itu. Jelas ya teman-teman semua mengenai proses penciptaan Bitcoin sendiri. Adapun untuk analisanya, karena sebab yang tadi telah kita bahas bahwa Bitcoin itu diciptakan terbatas, maka sama dengan emas sifatnya, emas itu kan semakin lama ditambang, ketersediaannya semakin berkurang, nah akan menjadi pilihan investor ketika kondisi ekonomi global mengalami perlambatan. Teman-teman dapat lihat di grafik Bitcoin ini. Oke. Mulai dari akhir bulan di tahun 2019, tepatnya tanggal 19 Desember. Teman-teman dapat lihat di sini. Bitcoin naik cukup signifikan mulai terjadinya COVID-19. Dari yang awalnya harga Bitcoin sekitar $4.000 satu koinnya sampai dengan ke 65.201,54 US dollar satu koin, ataupun hampir 1 miliar satu koinnya. Nah, ini perlu teman-teman waspadai bagi sahabat FCI semua yang trading cryptocurrency, harus update juga tentang kondisi fundamental yang terjadi. Kesimpulan akhir dari kami bahwa bagi sahabat FCI semua yang trading cryptocurrency, khususnya Bitcoin, ini perlakuannya sama dengan trading emas. Oke. Kalau kondisi ekonomi global sedang tidak pasti, kemudian banyak ancaman yang terjadi, maka tentu harga cryptocurrency akan mengalami kenaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club di Indonesia. Dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Bagi trader Forex Club Indonesia semua yang ingin belajar analisa fundamental, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental. Teman-teman bisa belajar analisa fundamental lengkap di playlist tersebut. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.